Oke, jadi balik lagi di channel saya. Dan untuk hari ini kebetulan mau bongkar-bongkar. Ini salah satu mobil dari Static Brand. Ini mobilnya Sirion. Dan kebetulan juga ini buat prepare kontes besok, seminggu setelah acara IE Squad kemarin. Jadi untuk yang besok ini acara dari TVLC ya, dari TVLC Jogja, namanya Jogja Auto Fun gitu. Dan kebetulan juga kita diundang buat teman-teman Static Brand buat ikut. Dan yowes, ini lagi fitment buat si Sirion ini biar bisa lebih pendek. Saya konten karena setahu saya Sirion ini punya kaki-kaki yang beda gitu, yang nggak biasa saya bongkar-bongkar gitu. Makanya kayaknya seru juga kalau saya bikin konten tentang kaki-kaki Sirion ini gitu. Jadi nanti saya tunjukin untuk konstruksi kaki-kakinya, bedanya di bagian mananya. Untuk hasil fitmentnya mau dibikin sependek mungkin, pokoknya sebisa mungkin si Sirion ini bisa dapat gitu, dengan camber yang masih nol, nggak dimiring-miringin. Dan kemarin dikarenakan di video yang waktu hunting di Transmart itu, ini kan si Ersa pakai Sirion ini itu ikut. Dan beberapa dari kalian itu komen buat review si Sirion ini. Tapi tenang, itu nextnya bakal saya review. Dan untuk sekarang ini saya mau bongkar-bongkar buat nyeting fitmentnya dulu. Kalian tonton sampai selesai untuk hasil akhir fitment si Sirion ini. Jadi untuk fitmentnya ini, untuk sebelum dirubah-rubah ini posisinya kayak gini. Ini pengennya masih lebih turun. Dan untuk yang depan ini kurang lebih 2 jari sempit. Ini juga mau diturunin lagi, pokoknya dibikin semaksimal mungkin. By the way, ini untuk spek peleknya, untuk yang depan itu 7,5, ET nya 35. Terus yang belakang ini lebar 9, ET nya 30. Dan ini Sudani. Soalnya pakai ban 195/40, tapi dibikin condong ke bagian dalam. Jadi untuk lipsnya ini 2 jarian buat gap dinding bannya sama lipnya. Ini maaf kalau di video ini banyak orang banyak orang nggak pakai baju, karena emang air-air ini Jogja itu lagi panas banget. Nah, ini untuk konstruksi kaki-kakinya yang beda dari city car atau hatchback lainnya. Ini untuk shocknya, ini modelnya atas bawah anting. Jadi buat nyopoti shocknya ini lebih gampang daripada kalau semisal kayak Brio itu kan cuma as, itu atasnya bukan anting. Terus kemudian ini untuk bonggolnya, ini bonggolnya gede banget, jadi pernya harus gede dan ini keluar banget. Jadi makanya kalau mau pendek maksimal kayaknya ini harus potong ya, dihabisin. Terus kemudian ini dikarenakan si Ersa pakai velg lebar 9, makanya untuk armnya ini dicoak. Kalau nggak dicoak ini barelnya itu bakal mentok di arm. Dan ini udah coakan, udah dicat juga biar nggak karatan. Wes, ini mau nyoba lepas per dulu biar lihat posisi pendeknya tanpa per itu seberapa. Kalau misal masih kurang pendek baru kita lepas stoppernya, atau kalau misal masih kurang nanti dipotong buat dudukan stoppernya ini. Nah, ini udah diturunin, tadi udah dicoba-coba pernya buat dilepas. Mau lihat seberapa mentok si kaki-kaki belakang ini kalau nggak pakai per. Dan by the way, ini shocknya untuk yang belakang ini udah ganti pakai punya Futura yang lebih pendek. Jadi ini travelnya walaupun segini ini masih main. Cuma kendalanya ketika posisi segini, ketika posisi mentok, dan ini, nah itu kalau kalian bisa lihat itu yang tadi yang bonggol, yang buat tatakan pernya itu udah mentok sama arm. Jadi ini kan masih tersisa sekitar 1 jari. Nah, itu nanti kita potong 1 jari, antara kita lepas stoppernya dulu. Nanti kalau masih misal kurang turun, baru kita potong si bonggolnya itu.
Untuk yang depan nanti juga bakal dicoba buat lost pair dulu, copot pairnya, kita lihat seberapa mentok fitment yang depan. Nah, untuk kaki depannya gini, untuk atasnya bentuknya kayak gini. Untuk model support shocknya ini untuk mangkok pairnya kecil. Terus kemudian di bagian selongsongnya ini enggak ada link stabilnya. Untuk link stabilnya tuh di sini nyambung kanan kiri. Ya emang agak berbeda dari si Brio ya. Kita coba lepasin di lost pairnya dulu buat lihat seberapa banyak turunnya ketika kaki-kaki depan ini nggak pakai pair. Untuk depannya baru dapat segini, ini sekitar 1,5 jarian, dan ini mau dilepasin lagi soknya buat knuckle-nya dinaikin biar bisa lebih turun lagi, buat fitmentnya biar makin mepet lagi. Nah oke, ini jadi udah malam, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Dan ini untuk shockbreakernya tadi naik knuckle, tadinya kan knuckle-nya di sini. Nah ini dipindah, ini sekitar 2 jarian. Jadi nanti kayaknya hasilnya ketika ini udah dipasang, walaupun pakai pair, nanti harusnya fitment buat roda depannya ini udah fender tulip. Tapi yo wes, ini dipasangin dulu, di satu lagi pasang, terus kemudian dipasangin ke si Sirionnya. Nah oke, jadi ini udah jadi untuk kegiatan kemarin dari pagi sampai malam buat mendekin lagi si Sirion gitu, biar fitmentnya lebih mepet, lebih lebih manis lah gitu. Sebenarnya di mobil ini ada beberapa sektor yang menarik buat kita bahas gitu, cuma itu buat video berikutnya waktu review keseluruhan si Sirion ini gitu. Nah untuk di video ini kita mau fokus ke apa yang kita kerjakan kemarin, terutama di bagian kaki-kakinya. Kita mulai dari bagian kaki-kaki yang depan dulu. Nah untuk bagian kaki-kaki depan ini kemarin dikarenakan mentoknya shockbreaker si Sirion ini sekitar 2 jarian pakai ring 17, lebar 7,5 yang depan itu kurang pendek gitu, masih gatel, masih ada gap antara lip sama fender. Akhirnya kemarin yang kita lakukan itu naikin knuckle-nya biar bottom shocknya itu makin turun, makin pendek. Dan untuk posisi segini ini masih ada ruang mainnya gitu. Sebenarnya waktu kemarin naikin knuckle atau nurunin bottom shocknya itu pengennya turun sekitar 4 cm. Cuma berhubung si bottomnya ini kemarin turun sekitar 2 jari aja udah mentok CV join, kayaknya udah paling maksimal bottom shocknya turun itu sekitar segitu gitu, 2 sentian gitu. Nah untuk sekarang untuk fitmentnya ini 1 jari sempit antara lip ke
fender gitu. Dan untuk fender jelas ini di roll biar bisa turun maksimal, biar bisa rata sama velgnya gitu. Untuk pernya juga dipotong, stoppernya juga disesuaikan karena berhubung mobil ini belum coilover ya, jadi sebisa mungkin pakai shockbreaker standar dengan settingan yang bakalnya permanen. Itu ya dibikin seefisien mungkin biar mobilnya tetap bisa jalan gitu. Dan untuk enaknya mobil ini saya ulangi lagi, untuk link stabilnya itu ikut di bagian lower armnya atau bagian sayap kupu-kupunya. Jadi kemarin waktu bongkar pasang itu nggak disusahkan sama bongkar pasang si link stabilnya itu. Nah ya wes, untuk yang depan ubahannya kurang lebih kayak gini aja. Kita pindah ke bagian yang kaki-kaki belakang. Nah untuk bagian yang belakang ini juga agak tricky ya. Untuk kemarin yang kita lakukan jelas potong pernya lagi, terus kemudian setelah dipotong per ternyata untuk bagian dudukan stopper sama armnya itu udah mentok, nggak bisa pendek lagi. Akhirnya kita putuskan buat potong bracket stoppernya beserta stoppernya. Terus kemudian untuk shockbreakernya juga udah diganti yang pendek pakai Futura. Terus sama untuk memasukkan velg lebar 9 ini armnya itu butuh dicoak gitu, biar barel dalamnya itu nggak mentok sama arm gitu. Dan untuk mobil ini depan belakang sama sekali tanpa spacer dan chambernya itu 0. Jadi sebisa mungkin mobil ini itu tetap 0. Soalnya mobil ini kan untuk yang belakang spek velgnya lebar 9, ET30, bannya pakai 195/40 ring 17 gitu. Dan ini ada gap sekitar 2 jarian. Dan untuk yang belakang kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misal dibanding dengan posisi mobil standar ya emang lebih enak mobil standar gitu. Cuma untuk posisi segini itu nggak sekeras yang dibayangkan. Ya tetap mantul-mantul, cuma nggak sampai yang gelodakan sana sini gitu. Ada tambahan satu lagi nih. Hal terakhir yang kita lakukan di sini, ini untuk spoiler bawahnya kita lepas. Ini udah nggak pakai spoiler lagi. Soalnya kalau saya lihat itu kayaknya pakai spoiler bawahnya terlalu sporty gitu. Dan untuk konsep mobil ini karena bentuknya yang kayak bulat-bulat gitu, jadi kayaknya lucu juga kalau dibikin mobil yang ya lucu gitu. Makanya kita putuskan buat kita lepas, terus kemudian kita bersihin bekas-bekas sealer dan double tape nya. Untuk lubangnya ini udah ditutupin dan yowes, ini jadi kelihatan lebih semok dari belakang gitu, lebih imut-imut gitu. Dan oke, kurang lebih segini dulu video tentang setting fitment kaki-kaki dari Sisiron ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, dan tunggu video untuk review keseluruhan dari si Sirion ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep terus and see ya.